Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemarin ada Bud? Oh, ada Bud Tazia udah ya? Ada ziarah kubur sampai poin ke? Yang pertama, istihbabu ziaratil kubur, disukai berziarah kubur setelah dilarang ya. Nah, jadi kalau ada perkara yang dilarang, kemudian perkara tersebut dibolehkan, ya, maka nanti hukumnya sesuai dengan pertama kali hal itu diperintahkan. Ada pun ziarah kubur tidak? Misal Rasulullah SAW berburu. Apa hukumnya berburu? Sunnah. Repot dong. Apa hukum berburu? Boleh, mubah. Terus diharamkan oleh syariat ketika ihram. Ketika ihram berarti haram, nggak boleh untuk berburu. Terus kata dalam Al-Quran dijelaskan kalau sudah ihram fastadu, maka berburulah. Ada perintah. Tadi anak katakan perintah hukum asalnya apa? Wajib. Apakah berburu hukumnya wajib? Kenapa? Apa hukumnya berburu? Mubah setelah ihram. Kenapa ada perintah tapi hukumnya mubah? Karena perintahnya datang setelah apa? Setelah larangan. Maka dia kembali ke hukum awalnya. Yang kedua kemarin ada istighfari liman mata ala ghairil Islam hatta walau kana qariban. Tidak boleh beristighfar kepada yang selain Islam secara zahir walaupun orang terdekat. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga yang keempat sekarang. Berarti yang ketiga kemarin doa lil mayyiti, berdoa untuk mayyit. Yang ketiga an yusallima alaihim, mengucapkan salam kepada ahli kubur. Apa kemarin salam? Assalamualaikum ahlad diyar. Apa? Apaan? Emang gandet nyatet kali? Cari itu doa. Ini pasti keluar nih model-model kayak gini di ujian nanti. Yang keempat, ad-du'a lil mayyiti, berdoa untuk mayyit. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, ini setelah Muhajirin dan Ansor. Orang-orang him di sini adalah para sahabat. Yaquluna rabbana, mereka berkata wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam iman. Ini Allah memuji nanti orang-orang yang datang setelahnya yang suka ngucapin doa ini, atau minimal Allah memuji orang-orang yang mengucapkan radhiyallahu anhum kalau dengar nama sahabat. Ya, kata Allah, orang-orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Siapa aja itu, baik sahabat ataupun yang paling dekat dengan kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan orang-orang ini tidak mendapati di dalam doa ini masih berlanjut. Ya Allah, la taj'al, jangan jadikan fi qulubina, di dalam hati kami ghillan. Ghillan ini kejengkelan paling kecil, disebut ghil. Di sini kata pensyarah, kejengkelan yang paling kecil disebut ghil. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman, dan jangan jadikan di dalam hati kami terdapat ghil, kejengkelan sedikit pun, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufun rahim, wahai Rabbku, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang dan maha melimpahkan kasih sayangnya.
Nah, ini Allah memuji orang-orang yang suka mendoakan orang sebelumnya dari yang beriman. Yang paling utama untuk didoakan para sahabat. Ya, Allah memuji orang yang suka mendoakan para sahabat. Berarti hukum sebaliknya, Allah mencela orang yang mencela para sahabat. Siapa yang mencela sahabat? Syiah. Ya, dari ayat ini diantara bukti bahwasanya mereka itu kaum yang tercela. Orang Allah aja muji kok. Allah muji orang yang mendoakan sahabat, mereka malah mencela. Bahkan dengan doa laknat. Mendengar kata Aisyah, mereka pakai doa laknat. Ya. Rawi Muslim an Safwana wa huwa bin Abdullah bin Safwan wa kana tahtahu Darda. Nah, ini bagus nih pendalilan beliau nih. Beliau bawain hadis dari Ummu Darda. Qala qadimtu Syam. Si perawi mengatakan aku pergi ke Syam fa ataitu Abu Darda. Aku mau mendatangi Abu Darda. Min manzilihi, di rumahnya. Radhiyallahu anhu. Falam ajidhu. Aku enggak dapetin Abu Darda, kata perawi. Wa wajadtu Ummat Darda. Tapi aku temuin Ummu Darda. Istrinya Abu Darda, tentunya dia temuin dalam keadaan dihijab ya. Istrinya dalam rumah, mereka di luar. Ngobrolnya begitu. Gak mungkin, antum gak akan terbayang para sahabat atau tabiin atau orang-orang terbaik umat ini, dia masuk ke rumah orang yang gak ada suaminya. Gak mungkin sama sekali. Faqalat, maka Ummu Darda mengatakan, aturidul hajjal am? Kalian mau haji ya tahun ini? Faqultu na'am. Kata perawi, iya. Qalat, kata Ummu Darda, perhatikan. Fad'ullaha lana. Doain buat kami ya kepada Allah bi khairin, dengan yang terbaik. Fainan nabiyya, karena Nabi SAW kana yaqul, dia pernah berkata, da'watul mar'il muslimi. Perhatikan nih. Doanya seseorang yang muslim li akhihi, untuk saudaranya, bi dhahril ghaibi, dengan tidak diketahui oleh si madaunya yang didoakan, mustajabatun, mustajabah, diijabah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Pertama, istijabah, doa antum ke orang yang dia nggak tahu antum doain dia. Bi dhahril ghaib. Zahir artinya punggung, ghaib artinya ghaib, nggak hadir. Maksudnya bisa jadi antum doain dia di hadapan dia, tapi dia nggak tahu. Misalnya doanya nggak usah dijaharkan. Atau memang antum doa dari jauh dengan suara yang kencang dari jauh, tetap aja dia nggak tahu. Intinya dia nggak boleh tahu. Yang pertama mustajabah, istijab. Yang kedua inda ra'sihi malakun muwakkalun. Ya, di sisi kepalanya atau di kepalanya malakun muwakkalun, akan diutus malaikat. Antum doa kepada orang yang dia nggak tahu, antum akan diutus malaikat. Kullama da'a li akhihi, setiap kali antum berdoa untuk saudara antum itu bi khairin, dengan kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi, malaikat tersebut berkata, amin walaka bimithlin. Amin, dan semoga engkau dapat yang semisal. Jadi dapat dua faidah. Antum berdoa kepada pihak yang tidak diketahui bahwasanya antum berdoa untuk dia. Yang pertama tadi, antum doanya mustajabah. Kemudian antum didoakan balik sama malaikat. Antum didoakan balik sama malaikat. Perhatikan, doa malaikat mustajab juga. Ya, ini penting nih. Coba apa urusannya sama judul bab? Ad-du'a'u lil mayyit. Gak ada urusannya sama judul bab. Kecuali orang yang memang Allah kasih paham. Kenapa Syekh masukin dalil ini? Ini bukan tentang masalah doain mayit loh, doanya. Kalau tadi ayat oke lah. Kita dipuji terhadap doa kita terhadap orang-orang sebelumnya. Seabdal-abdalnya para sahabat. Karena mereka sudah mayit. Hadis yang dibawain penulis nggak ada urusannya sama doa mayit. Cuma masalah doa yang zahril ghaib itu mustajab, kemudian malaikat mengatakan amin walaka bimithlin. Misal itu persis artinya. Apa urusannya? Mayit tidak tahu kalau didoain. Ya, perhatikan ini. Berarti tatkala antum mengucapkan Allahumma firlil muslimina wal muslimat,
Alif lam masuk ke muslimin muslimat, maksudnya ya Allah ampunilah seluruh kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat, mukminin wal mukminat seluruhnya, al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup tahu gak kita doain itu? Nggak tahu. Wal amwat, yang mati tahu gak kita doain itu? Nggak tahu. Berapa jumlah orang hidup dan mati? Hah? Nggak tahu berapa jumlahnya tuh. Kalau antum doakan itu, bisa berapa kali antum dapat walaka bimislin, walaka bimislin. Hah? Paham nggak? Ini cara cerdasnya orang yang muslim. Termasuk antum kalau ngelihat orang susah di jalan misalnya, itu sempet-sempetkan doa. Ya Allah mudahkan urusannya. Dan dia pasti nggak tahu dong. Misal antum ngelihat kayak orang lagi kecelakaan, atau yang paling sering lagi apa? Bocor bannya. Sempet-sempetin doa, ya Allah mudahkan urusan kaum muslimin. Walaka bimislin, kata malaikat. Antum doain teman antum, semoga lulus nilai terbaik. Walaka bimislin. Ini cara yang orang kafir nggak punya loh. Ya, ini cara yang orang kafir nggak punya. Orang kafir punya banyak cara ketika meraih dunia, ilmu-ilmu dunia. Kaum muslimin harusnya pakai cara ini yang mereka nggak punya. Ya, kita punya potensi sama kok sama mereka dalam masalah dunia. Terlebih kita punya potensi lebih. Kita dicintai Allah. Ya, ketika perkara-perkara dunia mereka unggul dalam sisi ilmu dunia, antum unggulin mereka dari sisi ini. Pakai doa. Ya, belum kita pakai misalnya hadis yang man yassara ala musirin yassarallahu alaih. Yang mudahin orang kesusahan, Allah mudahin dia. Ini kan orang kafir nggak ngerti juga beginian. Dia taunya kalau mau kaya ya harus egois. Nah, kaum muslimin enggak. Ya, doain teman antum yang baik-baik. Ya, walaka bimislin. Ingat tuh perkataan malaikat, imanin tuh. Doain ustaz antum nikah lagi misalnya. Walaka bimislin. Dan seterusnya. Kemudian beliau bawain hadis rawi Muslim an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan, jika mati seorang manusia, in qata'a anhu amaluhu, putus amalnya, illa min salasatin, kecuali 3 pihak, 3 amalan yang akan putus, illa min shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, di antara maknanya wakaf tidak akan putus, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakannya. Ya. Nah, ini terlebih spesifik untuk doa anak kepada orang tuanya yang sudah wafat. Yad'u di sini jumlah ismiyah sebagai naat dari waladin. Waladin solihin. Solihin naat dari waladin. Yad'u jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah terletak setelah waladin sama naat juga. Berarti naat itu artinya naat. Sifat. Di antara sifat orang soleh adalah mendoakan orang tua. Karena dia jadi naat di situ. Naat nempel sama man'utnya. Nah, kalau antum dianggap soleh sama orang, tapi nggak pernah doain orang tua, nggak masuk ke kriteria soleh. Ya, kapan doain orang tua? Setiap sholat, atau kata Imam Hasan al-Basri, setiap sebelum salam dia ngasih ide seperti itu. Ini bukan sunnah ya. Maksudnya kalau mau ditaruh di setiap sholat, taruh tuh sebelum salam tuh, enak tuh. Jaraknya agak panjang. Ya, enggak seperti taruh di sujud, mungkin kita akan cepat untuk angkat karena ngikutin imam. Doain yang pendek-pendek. Misalnya apa yang pendek? Nah, itu masih panjang kan? Doa pendek buat orang tua gampang. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, paling pendek dah. Atau kalau mau panjang lagi, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kelima, ada musabbil amwati, tidak mencela mayit. Rawal Bukhari an Aisyah, meriwayatkan Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi bersabda, la tasubbul amwat, jangan mencela mayit kecuali ada hajat untuk mentahdir ya, memperingatkan orang. Fa innahum qad afdau, karena mereka para mayit itu qad afdau, telah berlalu, enggak ada manfaatnya gitu loh. Ila ma qaddamu, mereka telah berlalu, ila ma qaddamu mereka telah sampai ila ma qaddamu, terhadap apa-apa yang mereka amalkan. Maksudnya mau antum ngomongin kayak gimana, mereka sedang menikmati nikmat kalau memang bagus dan menikmati azab kalau memang nggak baik. Nggak ada urusannya sama antum gitu loh. Ini yang kelima, ada musabbul mayyit, ada musabbil amwat, tidak mencela mayit. Dan di sisi lain juga celaan terhadap mayit khawatir menjadi doa yang diaminkan malaikat. Ya, kalau dia nggak berhak kasihan nanti. Walaupun Allah nggak akan zalim. Adapun untuk mentahzir, memperingatkan kaum muslimin dari dosanya si mayit boleh. Ya, harus lihat maslahat dan mafsadat. Yang kedam, adamu iqadis syumu'i was-suruji wa ghairiha fawqal qabri. Tidak boleh memasang lilin, lentera atau selainnya di atas kubur. Kita tahu kuburan yang syariah hanya ditutup tanah, kemudian dikasih tanda nisannya, tanpa nama pun nggak apa-apa, bahkan lebih aman. Kemudian tanah tidak lebih dari sejengkal dari tanah yang diinjak. Kemudian udah nggak dikasih apapun lagi. Nah, nggak perlu pakai lilin, lentera, apalagi di semen, apalagi ditanamin pohon-pohon dan sebagainya. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala la'ana Rasulullah. Rasul melaknat. Apa arti laknat? Dijauhkan dari rahmat. Sedangkan rahmat sebab masuk surga. Ya, kalau dilaknat ya khawatir enggak masuk surga. La'ana Rasulullah SAW, Rasul melaknat zairatil kubur. Mana zairatil kubur? Penziarah kubur. Gimana kok Rasul melaknat penziarah kubur? Perhatikan lafaznya, teliti. La'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Perempuan. Jawab mana salim, mansub dengan kasroh. Ya, Rasul melaknat perempuan-perempuan yang sering ziarah kubur. Walaupun di riwayat lain kata Ummu Atiyah, Rasul SAW melarang dengan larangan yang enggak keras, berarti hukumnya makruh. Karena ada hadis lain. Ya, cuma jangan sering-sering lah perempuan ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaihal masajid, dan Rasul melarang orang-orang yang menjadikan di atas kubur itu masajid. Masajid ibadah. Rasul melarang. Masjid ini jamak dari masdar mimi. Masdar mimi sajadah. Sajadah yasjudu sujudan wa masjadan atau wa masjidan. Jadi Rasul melarang di atasnya terdapat ibadah-ibadah. Lebih umum maknanya. Kalau masjid lebih parah lagi. Mendirikan masjid di atas kuburan lebih parah lagi. Bahkan termasuk yang dilaknat mendirikan ibadah di situ. Wasuruja, dan Rasul melaknat orang-orang yang menjadikan di atas kubur as-suruj, lentera-lentera, dilampu-lampuin. Nah, ini terjadi di negeri kita ya. Kuburan dikasih lampu, dikasih pohon dan sebagainya. Ini mengundang laknat Rasul SAW. Siapa yang dilaknat? Kuburannya apa yang bikinnya? Yang bikin. Yang naruh lenteranya. Tentu ya kuburannya ya, kalau dia soleh insya Allah aman. Ya. Begitupun kalau dia toleh, buruk. Mau sesyari apapun kuburan, azab kubur pasti. Ya, jadi yang dilaknat di sini tadi muttakhirina, yang menjadikan kuburan masjid tempat ibadah atau peribadahan, wasuruja, dan menjadikan di kuburan ada lentera-lentera. Orangnya yang bikin. Yang hidupnya yang kena laknat. Yang ketujuh, al-bu'du, menjauh, anil mukhalafati, dari hal yang menyelisihi asy-syar'iyyati, syariat liziarah, dalam berziarah. Menjauhi hal-hal yang menyelisihi syariat dalam berziarah.
Rawa Muslim, meriwayatkan Imam Muslim an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kana Rasulullah sallallahu idza khotbah, jika beliau berkhutbah, ihmarrat ainahu. Mana ihmarrat ainahu? Memerah matanya. Wa ala sautuhu dan meninggi suaranya. Rasulullah SAW jika berkhutbah memerah matanya, meninggi suaranya, wastadda ghadabuhu, dan mengeras kemarahannya. Maksudnya terlihat seperti orang marah. Hatta ka'annahu munziru jaishin, sampai-sampai dia seperti orang yang lagi ngurus tentara, orang yang sedang memperingatkan para tentara. Baik, kebayang ya gimana khutbahnya. Yaqulu, kata Rasulullah SAW, sabbahakum wa massakum, waspadalah kalian pada pagi dan sore hari. Seolah-olah seperti ngomong sama tentara kayak gitu. Wa yaqulu, kata Rasulullah SAW, bu'ithu ana wasa'atu kahataini, aku dan hari kiamat, pengutusanku dengan hari kiamat seperti dua ini. Wa yaqranu baina isba'ihi sababati wal wusta, beliau menggandengkan telunjuk dengan jari tengah. Rasulullah SAW, aku diutus dengan terjadinya hari kiamat seperti ini. Maksudnya dekatnya. Pengutusan Rasulullah SAW dengan hari kiamat dekat. Kapan Rasulullah SAW diutus? Tahun berapa? Masehinya. Atau berapa tahun yang lalu? 1400-an kan? Karena sekarang 1400 Hijriah. Tapi belum terjadi kiamat. Gimana kok Rasulullah SAW bilang dekat? Tapi 1400 lumayan waktu yang lama. Mungkin sahabat kalau dengar kayak gini, wah jangan-jangan 100 tahun lagi. Jangan-jangan berapa tahun lagi. Ternyata sampai 1400. Kenapa dibilang dekat? Dekat dari sisi apa? Maksudnya kalau ditinjau dari sisi terciptanya dunia sampai hari kiamat, misalnya penciptaan dunia di tahun sekian, kiamat di tahun sekian. Nah, mungkin antara Rasulullah SAW dengan kiamat segini jaraknya, paham nggak? Tapi dari sini jarak yang ini nih belum tentu dekat di sisi kita, bisa jadi ribuan tahun, paham? Nah, ditinjau dari penciptaan langit dan bumi jauh. Antara penciptaan Nabi SAW dengan kiamat, ditinjau dari penciptaan langit dan bumi sudah dekat. Tapi bisa jadi ribuan tahun. Wa yaqulu, kemudian beliau mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah. Sungguh sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk huda Muhammadin, petunjuknya Muhammad. Wa syarrul umur, seburuk-buruk perkara muhdatsatuha, yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dolalatun, dan setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, ada sedikit perselisihan terkait sahih atau tidaknya. Apa urusannya judul bab sama hadis ini? Tidak ada urusannya, kecuali yang bisa nangkap maknanya. Kullu bid'atin dolalah. Jadi Syekh mau memperingatkan, nih zaman sekarang nih banyak banget bid'ah yang berkaitan sama kuburan. Hal-hal yang menyelisih syariat, seperti sholat di kuburan, mencium batu nisan kuburan, merangkak ke kuburan, apalagi minta sama Allah di kuburan, minta sama Allah tapi di kuburan, minta sama Allah dengan penghuni kubur, atau bahkan minta ke penghuni kubur sekaligus. Ini banyak banget bid'ah-bid'ah yang terjadi di kuburan. Termasuk baca surat ini dan itu di kuburan dengan keyakinan tertentu, menyembelih di kuburan, bernazar kepada kuburan, banyak banget bid'ah. Makanya Syekh bawain dalil yang umum, ya. Nah, kalau ziarah kubur misalnya berpakaian dengan yang hitam-hitam juga termasuk menyelisihi syariat. Tapi Syekh di sini lebih mengingatkan masalah terkait akidahnya. Wallahu alam. Yang ke-8, an la yajlisa fawqal qabri,
Jangan duduk di atas kubur, wala yaqtaji alaihi, jangan bersender kepada kubur. Rawi Muslim, kata penulis, berikan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la an yajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabahu fatakhlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Kata Rasulullah sallallahu, sungguh kalian tuh duduk di atas bara api, kemudian bara api tersebut membakar baju kalian sampai mengenai kulit kalian, khairun, itu lebih baik daripada kalian duduk di atas kubur. Duduk di atas bara api sehingga bara api kena baju kemudian kena kulit lebih baik daripada duduk di atas kubur. Berarti apa? Duduk di atas kubur punya azab yang lebih parah daripada duduk di atas bara api dan seterusnya. Ya, duduk di atas kubur, nginjak di atas kubur juga sama, nggak boleh. Tidur di atas kubur. Nah, qadarullahnya kuburan-kuburan kita, kuburan di Indonesia jaraknya sempit. Agak susah untuk menghindar dari injak kuburan. Lu udah pernah ke kuburan belum? Sampai nganter. Nah, itu jaraknya susah banget. Ya, apalagi yang nganter kadang banyak. Kalaulah terinjak tidak sengaja nggak apa-apa insyaallah. Ya, sebisa mungkin tapi dihindari. Terus juga kuburan di kita di semen. Masalahnya tuh, kuburan kalau di semen berarti kuburan nggak bisa diganti baru selagi dibayar terus sama orangnya. Orang yang wafat selagi dia bayar tahunan kuburan, itu semen nggak bakal ditiban baru atau dihancurkan. Nah, ini jadi masalah nih. Akhirnya kuburan jadi padat. Atau bayangin seandainya kuburan semua di semen, kita nggak bahas larangan Rasulullah SAW. Rasulullah jelas ngelarang kuburan untuk semen. Dari sisi sosial aja, dari sisi permasalahan manusia. Kalau seandainya kuburan di semen semua, nggak ada yang ngelarang masalah. Semua orang melarang kuburan ditiban baru. Kita tinggal di mana coba? Misalnya semua kuburan di semen, lama-lama sempit gak tempat tinggal kita? Iya, lama-lama yang luas siapa? Penghuni kubur. Mereka punya tempatnya sendiri, tambah terus. Lama-lama Jakarta sempit. Lama-lama Jakarta jadi kuburan semua. Orang Jakarta kemana? Ke Bekasi, pindah ke pinggir. Nah, di pinggir juga sama. Antum bayangin, seandainya kuburan tidak ditiban, ya, maka kita nggak punya tempat tinggal. Makanya syariat ngelarang kuburan di semen. Ini dalam rangka apa? Supaya setelah beberapa tahun ditiban kuburan baru. Nah, ini masih asing ini di kaum muslimin. Seolah-olah kalau kita niban kuburan, anak durhaka. Ya, kuburan neneknya dimusnahkan katanya. Mudarat gak buat si orang mati kalau kita tiban kuburannya di waktu yang memang sudah layak untuk ditiban? Mudarat gak buat rohnya? Enggak insyaallah. Kalau soleh. Kalau toleh mau antum pertahanin tuh kuburan sampai 1 abad semennya, kalau udah buruk, ya pasti dapat azab. Nah, makanya di Madinah kalau nggak salah 11 tahun sekali kuburan sudah ditiban. Sekarang ditanya, apa tujuan manusia dikubur? Sama persis seperti tujuan kucing dikubur. Itu manusia lebih mulia. Tapi tujuan besarnya itu apa tujuannya? Tujuan manusia dikubur apa? Hah? Biar nggak bau, biar musnah, biar terjadi pembusukan di bawah. Paham kan? Nah, kalau di semen nggak tercapai tujuan itu. Akhirnya dipertahankan. Kalau misalnya jasadnya hilang, itulah yang diinginkan sama syariat. Itu pengen dihilangin gitu loh. Ya, maka nggak perlu khawatir. Waduh, kok ditiban sih? Kasihan papa, kasihan mama misalnya. Nggak ada kayak gitu. Kalau memang soleh udah. Ya, kalau memang soleh. Makanya dulu kuburan Baqi di Madinah itu di lembah. Antum lihat sekarang sudah rata sama jalanan. Mungkin 100 tahun lagi, 200 tahun lagi, gimana kuburannya? Menggunung, jadi naik terus ke atas. Paham nggak? Karena memang di situ-situ aja. Dia nggak ngelebar ke samping. Kalau ngelebar ke samping repot. Nanti kita nggak punya tempat tinggal.
Malah orang yang sudah mati kita kasih tempat tinggal. Paham? Ya, di sini syariat melarang kuburan disemayam. Ada hadis dari muridnya Ali, ana lupa namanya. Ya, Ali mengutus kepada muridnya dengan mengatakan, "Maukah aku utus engkau sebagaimana dulu Rasul mengutus aku?" Kata muridnya Ali apa? Kata Ali bin Abi Thalib, "Tidaklah kau lihat," di antara maknanya. Panjang hadisnya ana enggak ingat persis. Di antara yang dikatakan Ali bin Thalib bahwasanya Rasul menyuruh Ali dan Ali menyuruh murid ini, "Tidaklah kau lihat ada kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan." Rasulullah SAW pernah mengutus Ali untuk kayak gitu. Ali ngutus muridnya untuk melakukan itu. Tidaklah kau lihat ada kuburan yang ditinggikan, kalau nggak salah adalah satu jengkal, kecuali engkau harus ratakan dia. Nggak boleh dibangun kuburan. Nah itu dari sisi syar'i, dari sisi sosial tadi kita baru kasih penjelasannya. Yang ke-9, nah ini dia. Adamu bina il masajidi alal kuburi. Tidak boleh membangun tempat ibadah di atas kuburan atau ibadah secara umum. Fa fi sahihan an Aisyah wa Ibnu Abbas, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, qala, mereka berdua berkata, lamma nazala bi Rasulillah, tatkala Rasulullah SAW sampai di Tafiqah, nama tempat, yatrahu khamisatan ala wajhi. Afan. Tatkala Rasulullah SAW mendapatkan demam yang panas ini, beliau minta kain basah untuk ditaruh di wajahnya. Faidah tamma, jika beliau ngerasa sesak, kasyafaha, beliau buka kainnya, selimutnya, biar bisa napas. An wajahi, dari wajahnya. Faqala wa huwa kadzalik, Rasulullah SAW mengatakan dalam keadaan dia lagi sakit parah kayak gini nih. Ya, jadi beliau merasa sakit yang sangat panas, kemudian beliau tutup kalau nggak salah pakai kain basah, wallahu alam. Kemudian kalau udah sesak beliau buka. Ini lagi sakit-sakit parahnya. Sakit yang nanti jadi sebab Rasulullah SAW wafat. Tatkala kayak gitu beliau mengatakan laknat Allah alal yahud wan nasara, kepada Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka masajid. Apa masajid? Tempat atau ibadah secara umum. Perhatikan, ini kan lagi sakit. Orang kalau lagi sakit biasanya ngomongin apa sih? Wasiat. Kenapa yang ngomongin wasiat? Ada gak yang ngomongin klasmen Liga Inggris lagi sakit? Nggak ada kan? Kenapa yang diomongin wasiat? Orang kalau lagi sekarat, lagi sakit, yang diomongin perkara-perkara yang penting. Begitu juga Rasulullah SAW. Dia ngomongin ini pas lagi sakit karena mungkin Allah bukakan. Nanti kaum muslimin akan banyak yang kayak gini nih. Bikin kuburan jadi masjid. Termasuk yang dia khawatirkan kuburannya di masjidin. Alhamdulillah kuburan beliau di rumah Aisyah. Ya cuma dekat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi sampingnya. Kemudian qadarullah salah satu khalifah dulu meluaskan Masjid Nabawi. Jadilah rumah Aisyah masuk ke dalam Masjid Nabawi. Bukan kuburan Rasul di Masjid Nabawi. Kuburan Rasul sampai sekarang di kamar Aisyah, di rumah Aisyah, yang masuk ke dalam Masjid Nabawi qadarullah. Sama kalau antum punya rumah, tahu-tahu pemerintah bangun apa? Museum lah misalnya. Rumah antum ya udah nggak apa-apa deh, cuma ketutupan aja. Antum masih bilang itu rumah antum museum. Rumah antum. Nah begitu pun sama. Apalagi pemerintah menjadikan kuburan Rasulullah SAW, kamar Aisyah, punya 3 lapis apa 4 lapis tembok. Dari 4 lapis tembok, kemudian dikasih tembok lagi, jadi kayak ada jalan, ada lorong. Dikasih tembok lagi, jadi kayak ada jalan, dikasih lorong lagi, plus dikasih askar, buat ngasih tahu bahwasanya kalau ada orang udah doa ngadepnya ke Rasul, itu diusir. Itu dikasih tembok dalam rangka mengeluarkan kuburan Rasulullah SAW dari masjid. Kita tahu masjid di dalamnya ada kuburan, nggak boleh diibadahin. Gak boleh beribadah di situ. Baik hukumnya sholatnya bisa batal atau minimal berdosa. Kecuali si kuburannya terhalang jalan. Paham gak? Kalau ada masjid, kuburan di dalam bangunan fix gak boleh. Atau di halaman. Nah kalau di halaman diperselisihkan. Atau masjid tapi di seberang jalan ada kuburan. Pas ke kiblat.
tapi ada jalan. Orang lalu lalang. Boleh? Boleh. Nah, Masjid Nabawi sengaja dibikin tembok-tembok itu biar seolah-olah ada nih jalan satu, jalan kedua, jalan ketiga, aman insyaallah. Nah, soalnya nanti antum akan temukan banyak dai mengatakan kok nggak boleh kuburan di masjid, kuburan Rasul aja di Masjid Nabawi. Dalilnya pakai itu. Padahal itu sama sekali bukan ini fitnah yang Allah, fitnah itu maksudnya ujian yang Allah jadikan terjadi pada kaum muslimin dengan adanya khalifah yang bangun memperbesar Masjid Nabawi sehingga tertutup kamar Aisyah itu. Ya, yang bikin fitnah siapa? Khalifah, bukan ulama kan? Banyak kan khalifah zaman dulu ya itu. Ya, sebagiannya ada yang nggak berilmu, ngambil keputusan akhirnya bikin ujian buat orang-orang setelahnya. Ya, yang itu jadi dalil bagi mereka yang membolehkan beribadah di kuburan. Ya, dikasih kelambe, dikasih ya kayak kasur anak kecil dah. Kuburan para wali itu menurut mereka. Ya, dikasih bunga-bunga dengan dalil kuburan Rasul SAW. Dan ini diantara tasyabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, di hadis yang lain Rasulullah SAW diceritakan oleh Ummu Salamah, gereja-gereja di Habasyah banyak patung, banyak gambar. Ya, dan juga memang orang Yahudi dan Nasrani senang membangun masjid di atas kuburan orang soleh mereka. Yang ke-10, adamul masyi fil maqabiri bil hidai. Tidak boleh berjalan di kuburan dengan sendal. Kata penulis, rawa Abu Daud bi sanadin hasan an Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma Rasulullah sallallahu. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu famarru ala kuburil muslimin, maka beliau melewati kuburan kaum muslimin, faqala, Rasul berkata, laqad sabaqa haula'i syarran katsiran. Ya, ini kuburan-kuburan ini nih telah melalui keburukan yang banyak. Maksudnya kaum muslimin kuburannya dikatakan oleh Rasul, sungguh ini orang-orang ini nih yang ada di kuburan telah mendahului, telah meninggalkan keburukan yang banyak. Paham ya? Maksudnya keburukan yang banyak ya mereka udah mati wafat dah. Enggak ada lagi fitnah-fitnah dan sebagainya. Summa maru ala kuburil musyrikin. Kemudian beliau lewat ke kuburan musyrikin. Apa yang beliau katakan? Laqad sabaqa haula'i khairan katsiran. Ini orang-orang ini nih yang wafat di kuburan musyrikin telah melewatkan kebaikan yang banyak. Ya, karena mati dalam keadaan kafir, enggak ada kebaikan padanya. Fahanat minhul tifatatun. Fahanat minhul tifatatun. Oh, fahanat minhul tifatatun, benar. Maka beliau menoleh ke salah seorang. Fara'a rajulan, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yamshi bainal kubur fi na'laihi, yang dia jalan di kubur dengan sendal. Faqala ya sahibas sibtiyataini, wahai pemilik dua sendal. Ini nama salah satu jenis sendal. Alqihima, lempar tuh dua sendalmu, kata Rasulullah SAW. Jadi berjalan di kuburan dengan sendal tidak boleh. Dari sisi adab terhadap ahlul kubur, dimuliakan mereka. Terus gimana dengan kuburan kita? Aman nggak untuk antum lepas sendal? Hah? Kalau memang nggak aman, nggak apa-apa pakai sendal. Ya, kalau memang nggak aman, nggak apa-apa pakai sendal. Tapi kalau misalnya aman, tenteng sendalnya. Tenteng sendalnya. Jadi bukan ditinggal di luar ya, ditenteng sendalnya. Kemudian jalan nyeker. Ini lebih bagus lagi. Apalagi ada hadis lain. Ada hadis lain Rasulullah SAW pernah dengar nggak? Bahwasanya nanti kalau orang di kuburan itu, orang terakhir yang meninggalkan kuburan, telapak sendalnya terdengar oleh ahli kubur. Kemudian setelah orang tersebut telapak sendalnya terdengar oleh ahli kubur, datanglah dua malaikat. Di situ ada kata sendal, telapak sendal. Nah, dari hadis yang itu ulama mengatakan kalau memang nggak boleh, nggak bakal dianalogikan begitu. Bahwasanya orang dikubur nanti akan mendengar telapak sendal orang yang mengantarnya. Kalau memang nggak boleh, harusnya nggak ada kata telapak sendal, langkah kaki dari sendal. Nah maka kata sebagian ulama di sini
larangan Rasul SAW untuk pakai sendal di kuburan, hukumnya apa berarti? Makruh. Apa hukum asal larangan? Hah? Hukum asal haram. Kecuali ada dalil lain yang memalingkan hal tersebut. Ya. Simpelnya gini deh, dari sisi bahasa deh, dari sisi urf, dari sisi budaya. Ada majikan ngomong sama siapa? Pembantunya. Itu nasi gorengnya jangan dimakan ya. Apa hukumnya? Makan nasi goreng bagi pembantu? Haram. Gak boleh antum makan. Terus majikan nanti nanya nanti, kok dimakan? Saya kira makruh bos. Nggak mungkin. Ya, kecuali ada dalil yang memalingkan. Misalnya apa? Dalil yang memalingkan. Kalau dari contoh itu, gimana misalnya? Susah kalau dari yang makruh ya. Atau yang sebaliknya tadi, hukum asal perintah apa? Wajib dan segera. Wajib dan segera, hukum asal perintah. Makanya syariat kalau nyuruh sesuatu, antum harus segera melakukannya. Berarti bukan sunnah, bukan pula ditunda. Sama kayak kasus tadi. Ya kan? Bo, beli nasi goreng. Dia nggak berangkat. Pasti tanya sama bosnya, kenapa nggak berangkat? Saya kira sunnah bos, kan nggak mungkin kayak gitu. Juga harus bersegera. Ketika disuruh dia harus jalan dong, siap bos, jalan. Nggak boleh dia mengatakan, kenapa nggak berangkat? Saya kira boleh 2 jam lagi, nggak bisa. Ya, kecuali ada perintah lain yang memang memalingkan dari wajib ke sunnah. Begitupun yang haram bisa jadi makruh kalau ada perintah lain, kalau ada larangan lain. Nah, di sini kata Syekh, larangan memakai sendal ini kalau memang terjadi hujan maka nggak apa-apa antum pakai sendal, atau karena ada duri maka nggak apa-apa pakai sendal. Nah, terus kenapa Rasulullah SAW menyuruh tuh orang ngelempar sendalnya? Kalau memang makruh biarin dong dipakai. Hah? Sedangkan dia juga yang mengatakan nanti para ahli kubur akan mendengar suara tapak sendal. Rasul juga yang mengatakan itu. Kenapa tapi sendalnya dilempar? Tadi Rasul lagi sama siapa? Dalam hadis sama perawi, katanya kuntu amsi ma'arus. Aku pernah berjalan bersama Rasul. Ini dalam rangka taklim, mengajarkan orang yang lagi di sama Rasul tersebut. Mungkin keadaannya kalau Rasul SAW berduaan sama si pemakai sendal, insya Allah nggak akan suruh lempar. Di sini kata pensyarah, masruyatun nahi anil mungkar, disyariatkan untuk nahi mungkar alal malai, di depan umum publik. Ya, in kanat fihi maslahatun linnas, kalau ada maslahat bagi manusia. Jadi ketika disuruh lempar itu, si orang yang sama Rasul lebih tertancap hatinya, lebih teringat di benaknya bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyuruh seseorang melempar sendalnya ketika jalan di kuburan. Bukan berarti haram, karena dalil lain tadi. Yang ke-11, nah ini yang terakhir, ada mul istighosati bil mauta. Tidak boleh beristighosah dengan mayit. Tidak boleh beristighosah. Apa istighosah? Istighfar minta gofar, minta gufron. Istadzana minta izin. Jangan bayangin gufron yang lain. Istifham minta faham. Istighosah minta apa? Hah? Bahasa Arabnya. Istighfar minta gufron. Istifhama minta faham. Istadzana minta izin. Dapat? Istaghosa minta hujan. Apa bahasa Arab hujan? Istamtoro nanti. Bukan yang mator, yang pakai lafaz ini. Wais itu hujan deras setelah kemarau panjang. Wais. Dan di Al-Quran nggak ada kata gois kecuali kebaikan. Nah, makanya istighosa apa artinya?
minta pertolongan di saat genting. Minta pertolongan di saat genting. Sebagaimana gentingnya air hujan setelah kemarau panjang. Nah, tapi istighosa antum enggak terjemahkan minta hujan doang. Tapi diterjemahkan secara umum, minta tolong di saat genting. Enggak boleh minta tolong kepada mayit. Kalau minta tolong doang apa bahasa Arabnya? Isti'anah. San. Allah Ta'ala berfirman, "Istaghitsuna rabbakum." Kalaulah kalian beristighosa kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, Allah akan ijabah istighosa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Terus sesungguhnya aku akan membentangkan bagi kalian dengan 1000 malaikat yang murdifin berturut-turut. Perhatikan sini. Lihat ya. Idh yastaghitsuna rabbakum, kalau kalian istighosa kepada Rabb kalian, di sini Rabb kalian domirnya apa? Hah? Kalau antum ganti domir pakai domir apa? Jika kalian antum beristighosa kepada Rabb kalian. Domir apa? Allah di sini. Hah? Allah enggak katakan jika kalian beristighosa kepadaku. Allah katakan jika kalian beristighosa kepada Rabb kalian. Domir? Masa hum? Banyak dong Allah. Domir? Domir? Domir antum mah kalian dong. Yang lagi domir anta enggak. Jika kalian beristighosa kepadamu, ya enggak lah, enggak mungkin. Kalau Allah kita ganti domir pada ayat ini. Perhatikan, tastaghitsuna rabbakum, kalau kalian beristighosa kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, maka istajaba. Siapa domirnya? Istajaba. Maka siapa? Domir huwa. Ya, jika kalian beristighosa kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka dia akan mengistijabah kalian. Tiba-tiba ayat setelahnya anni mumiddukum. Bukan annahu mumiddukum. Bahwasanya dia akan membentangkan kepada kalian 1000 malaikat yang berturut-turut. Allah enggak katakan dia. Tapi Allah katakan anni, sesungguhnya aku akan membentangkan kepada kalian 1000 malaikat yang berturut-turut. Ini yang nanti di perang Badar. Perang Badar Allah Rasulullah SAW istighosa terus. Allah datangkan malaikat-malaikat yang memerangi kaum musyrikin. Membantu kaum muslimin, karena di situ 300 lawan 1000. Nanti ada malaikat yang membunuh kaum musyrikin. Di antara ciri-ciri malaikat, korbannya malaikat, lehernya seperti ada bekas api. Jadi yang dibunuh sama malaikat tuh yang bersetan lehernya kayak ada luka bakarnya. Paham nggak? Nah itu terjadi di perang Badar. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba pakai ana? Anni mumiddukum. Harusnya kan annahu. Dari awal ayatnya mengatakan huwa. Jika kalian beristighosa kepada Rabb kalian, dia akan ijabah kalian. Sesungguhnya dia membentangkan. Harusnya kan gitu. Tapi Allah katakan sesungguhnya aku membentangkan. Ini namanya iltifat domir. Domirnya dipalingkan. Sama kayak alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Siapa domirnya? Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita lagi ngomongin siapa di sini? Anta, huwa apa ana? Huwa. Maliki yaumiddin, yang dia itu rajanya hari pembalasan atau penguasa hari pembalasan. Tiba-tiba iyyaka na'budu. Harusnya kan iyyahu na'budu. Tiba-tiba ke iyyaka. Kenapa? Ini cuma ada dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa kita cacat kalau kalian kayak gini. Bahasa Arab malah ngasih faedah lebih. Kenapa dari huwa tiba-tiba anta? Dari Al-Fatihah Allah inginkan antum ketika muji Allah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sampai seolah-olah Allah ada di hadapan antum. Paham enggak? Dari jauh antum puji, kemudian dia seolah-olah dekat, langsung minta sama dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Dari dekat karena dipuji terus seolah-olah, dari jauh karena dipuji terus seolah-olah dia dekat, kemudian antum ikrar iyyaka na'budu. Nah, ini kasusnya sama.
Tadi kata Allah, jika kalian istighosa kepada Rabb kalian, maka Dia Allah akan mengijabah kalian. Anni mumitukum. Aku akan membentangkan. Ini dalam rangka ngasih tahu antum kalau istighosa sama Allah, Allah benar-benar akan ijabah. Sampai seolah-olah Allah datang yang ngomong langsung. Anni mumitukum. Aku akan membentangkan kepada kalian bi alfin minal malaikat, 1000 malaikat yang berturut-turut. Seolah-olah dia langsung datang langsung ngasih tahu antum bahwasanya dia akan ijabah istighosa antum. Ini namanya iltifat dhamir. Maka istighosa Allahu akbar. Maka istighosa antum jangan ragu-ragu, enggak usah pakai perantara, langsung istighosa kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam.